Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Suradinaldi dari Akuntansi 2016 Universitas Andalas. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Tata Kelola dan Pengambilan Risiko Perusahaan terhadap Kecenderungan Perusahaan dalam Implementasi Malus sebagai Kebijakan Kompensasi bagi Eksekutif. Skripsi ini dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Ahmad Febrianto, SE, MSI, AKCA. Langsung saja, untuk latar belakang, yaitu eksekutif bank memiliki otoritas untuk pengambilan keputusan pada aplikasi kredit klien. Kemudian yang kedua, aplikasi kredit yang disetujui oleh eksekutif merupakan material loans. Oleh sebab itu, eksekutif bank ini disebut dengan MRT. Kemudian yang ketiga, ada regulasi yaitu POJK nomor 45 tahun 2015 tentang penerapan tata kelola pada remunerasi. Untuk landasan teori sendiri, saya akan mempersingkat sesuai dengan yang ada di POJK nomor 45. Yang pertama ada clawback. Clawback adalah perjanjian antara bank dan MRT untuk mengembalikan remunerasi yang telah diterima berdasarkan kondisi tertentu. Kemudian ada malus, yaitu kebijakan yang mengizinkan bank untuk menahan pembayaran remunerasi variabel secara parsial maupun secara keseluruhan berdasarkan kriteria tertentu. Dan ada MRT, yaitu pejabat eksekutif bank yang terlibat dalam pengambilan risiko pada material loans, pemilihan berdasarkan tanggung jawab atau kualitatif, atau pemilihan berdasarkan nilai remunerasi atau kuantitatif. Kemudian untuk penelitian terdahulu ada Fabrizi di 2018. Beliau mengungkapkan bahwa kebijakan kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap perusahaan dalam meningkatkan profil risiko bagi institusi keuangan. Kemudian ada Chen and Fan di tahun 2018 dan ada Gillian dan Nguyen di tahun 2016. Untuk kerangka teoritis sendiri yaitu yang pertama, hipotesis yang pertama, corporate governance berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan perusahaan dalam mengadopsi malus. Kemudian hipotesis kedua, pengambilan risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan perusahaan dalam mengimplementasikan malus. Untuk metode penelitian sendiri yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada 2017 hingga 2018. Variabel risetnya seperti persentase direktur independen perusahaan, kemudian ada jumlah meeting, kemudian masa jabatan, rasio gaji, total aset, rasio ekuitas, rasio kredit, dan implementasi malus. Untuk metode analisis data ada 6 secara garis besar pada regresi logistik, yaitu uji overall model fit, uji Ward, uji Hosmer, uji multikolineritas, uji R-square, dan uji hipotesis. Sampel perusahaan terdiri atas 44 sampel dari 20 perusahaan seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, dan lain sebagainya. Untuk pembahasan sendiri, hipotesis 1 diterima. Dengan demikian, corporate governance berpengaruh signifikan terhadap implementasi malus. Kemudian untuk hipotesis 2 juga diterima. Dengan demikian, pengambilan risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap implementasi malus. Kesimpulan dan saran, ada pengaruh yang signifikan antara kedua variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian yang kedua, perusahaan yang menerapkan malus memiliki tata kelola perusahaan yang kurang baik serta pengambilan tingkat risiko yang tinggi. Untuk implikasinya, disarankan untuk menerapkan malus pada perusahaan yang memiliki tipe tata kelola yang kurang baik dan pengambilan risiko yang tinggi. Kemudian yang kedua, diharapkan dapat mengidentifikasi baik atau kurang baiknya tata kelola perusahaan atau tinggi atau rendahnya tingkat pengambilan risiko perusahaan. Saran untuk kedepannya, penggunaan sektor lain seperti bank syariah, penggunaan variabel lain, dan pengambilan jangka waktu yang lebih panjang. Sekian presentasi skripsi saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.